Industri kreatif terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Ide-ide kreatif terus bermunculan, menjadikan dunia bisnis semakin berwarna. Berdasarkan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, industri kreatif memiliki 15 subsektor. Salah satunya adalah subsektor kuliner. Salah satu pebisnis yang bergelut di dunia kuliner ini adalah pemilik dari Rumah Makan Ibu Nani. Rumah Makan Ibu Nani adalah rumah makan yang menyediakan berbagai macam menu makanan rumahan yang memiliki cita rasa makanan kampung yang tradisional dan tidak dimiliki oleh rumah makan lainnya, seperti ikan asin yang dibakar, oseng-oseng terasi, nasi gonjleng, petek, picung, sambal honje, sambal rampai, olahan rebung, olahan jantung pisang, semur jengkol, dan lainnya. Terdapat sekitar 80 macam jenis menu yang disediakan oleh rumah makan ini, dengan penyajian yang disajikan secara prasmanan, di mana para pembeli mengambil dan memilih sendiri makanan mereka. Kemudian, dapat menikmatinya di tempat yang disediakan, yang mana pembeli dapat memilih antara duduk di kursi ataupun lesehan. Dengan ini diharapkan para konsumen dapat merasa seperti makan di rumah mereka sendiri. Rumah makan ini terletak di Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang, Banten, di dekat kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Lokasi yang berada di daerah perkotaan ini menjadikan rumah makan Ibu Nani memiliki banyak pelanggan, karena jarangnya ada rumah makan yang menyediakan menu makanan kampung yang tradisional dan membuat konsumen bernostalgia dengan makanan asal daerah mereka masing-masing.
wabarakatuh. Bersama saya Dinda Aisyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019. Saya di sini sudah bersama dengan Bapak Agus sebagai pemilik rumah makan Ibu Nani Nur Prasmanan. Selamat pagi Pak. Boleh diperkenalkan diri secara singkat dan usahanya. Ya, nama saya Agus, kebetulan ownernya makan kami di Palembang. Ya, awalnya kita memakan itu prasmanan. Selanjutnya, udah berapa lama Pak berdirinya rumah makan ini? Dari tahun 2008. Dari tahun 2008, berarti sudah sekitar 13 tahun ya. Kalau soal pegawai sendiri di sini kira-kira sekitar berapa Pak? 6 orang. 6 orang pegawai. Lalu kalau boleh tahu omset per bulan di sini sekitar berapa Pak? Saya bukan tergantungan sih karena ini lagi corona ya. Paling ya 3 juta mungkin ya, karena 60% hilang karena ada corona ini. Itu untuk per hari 3 juta. Ya, per hari. Berarti kalau 3, berarti 1 bulan dapat sekitar 75 juta. Ya kurang lebih ya segitu mungkin kalau omset itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan kreativitas, tahapan dalam membangun bisnis kuliner ini bersama Bapak Agus sebagai owner dari rumah makan Ibu Nani Menu Prasmanan. Tahapan pertama dalam memulai bisnis kan kita pastinya belajar dulu. Kalau boleh tahu Bapak dalam proses belajar Bapak bagaimana, bisa diceritakan? Misalkan Bapak belajar masak sendiri atau belajar khusus masak di mana? Boleh diceritakan Bapak? Kalau belajar mungkin ya belum pernah belajar gitu ya. Cuman kalau ide-ide itu untuk masakan, mencicipi dan istilahnya ini kita makan ke tempat-tempat yang lain kan itu merasakan semacam soto, semacam rendang, macam apa gitu ya. Cuman ya kita diolah gitu dan kita harus bagaimana supaya bisa rasa itu bisa nendang gitu. Kalau khusus segala macam enggak, karena dari dulu juga kan istilahnya kita ya hidup susah ya masak sendiri ada sendiri gitu. Belajarnya masak sendiri gitu ya Pak. Termasuk berlatih berarti ya, kan masaknya jadi sering gitu. Iya. Melatih Iya. skill masak. Iya begitu. Jadi enggak ini. Jadi karena mungkin udah terbiasa gitu. Awalnya kan semacam ini kan enggak, saya juga nggak bisa masak apa-apa kan. Cuma bisanya rebus, telur kan. Karena ya keuletan kita dan istilahnya ini terus-terusan ya masak, akhirnya kan tahu ini begini kan begitu. Terus dalam proses menemukan idenya bagaimana Pak? Kayak misalkan sampai punya ide bikin rumah makan di sini dan pakai menu prasmanan gitu, perjalanannya menemukan ide itu gimana? Kalau ide kita datang dengan sendirinya ya, masalah ide karena dulu kita bukan prasmanan, dulu kan cuma sop bubur ayam, itu pun kita di luar di jalan, pinggir jalan dengan motor bak. Iya gitu. Kalau menu prasmanan itu kan keunggulannya apa? Kayak misalkan jadi pembelinya lebih senang menu prasmanan misalnya sendiri. Iya, awalnya kan tadi itu di bubur ayam, sop kita ngadain semacam sedikit-sedikit lauk atau sayuran yang lain ditaruh di situ ya, itu pada ngambil pada ini. Terus ya karena istilah mungkin ya yang konsumen itu suka gitu, akhirnya tambah lagi gitu, sampai banyak sekitar ya antara 80-an menu.
yang dimasak gitu. Lalu ada proses investigasi nggak sih Pak sebelum usahanya? Kita apa itu? Investigasi, jadi kayak nyari data-data dulu kira-kira karakteristik masyarakat di sini sukanya masakan apa, sukanya menu yang bagaimana gitu. Kayak misalkan produk saya ini, saya kalau masak ini kalau dijual di sini bakal banyak yang beli enggak gitu. Kayak ada yang gitu. Kalau begitu saya nggak sejauh itu ya, karena kita awalnya itu dari ide artis sendiri, ide dari sendiri idenya. Adapun misalnya tadi itu di sini ininya apa yang sukanya gitu, itu saya nggak tahu, karena setahu saya ini sendiri masakan kampung apa aja yang ada istilahnya yang bisa dimasak itu saya masak gitu. Jadi mungkin ya bila bisa dibilang sekarang kan banyak makanan-makanan yang kekinian itu ya, jadi itu banyak saingan juga ya. Kalau masakan kayak begini kayaknya agak Jarang ada. iya, jadi satu jarang ada. Apalagi di wilayah sini, mungkin kalau di wilayah seputaran sini nggak ada yang kayak begini ya, akhirnya kan orang pada lari ke sini gitu. Jadi kayak masakan rumahan, masakan kampung tradisional gitu ya. Iya. Dan sementara posisi di kota itu udah jarang banget yang jual kayak gitu. Jadi Iya. makanya banyak konsumen yang jadi langganan di sini. Iya, jadi kita juga masakannya itulah ala-ala kampung aja, ala zaman dulu, yang asin, yang dibakar kan, kayak petek, sambal juga, sambal onde, sambal rampai. Itu jarang-jarang orang pakai kan, kayak rampai rebus, terus oseng-oseng terasi gitu. Jarang banget sih Pak emang kalau sambal honje itu kan tradisional banget. Iya. Kalau boleh tahu emang menu yang paling juara yang favorit gitu karena pelanggan apa aja tuh Pak? Kalau ini sih kayaknya mah sama aja sih, semua juga pada cepat habis. Kecuali ada juga yang kita selalu mengandalkan semacam ikan kecil itu yang goreng kering. Teri. Bukan teri, kayak bentur gitu. Kayak bentur kalau lagi musim kita lagi ngambil di kali itu bentur. Kalau enggak juga ada yang ikan kecil yang semacam kayak bentur. Itu yang paling suka di sini tuh orang-orang dengan sambalnya itu. Karena sambal kan kita ada 5 varian sambal itu. Sambal apa aja tuh Pak? Sambal honje. Sambal onde, sambal rampai, sambal goreng biasa, sambal hijau kan, terus sambal kacang. Malah kadang-kadang orang minta nggak dari sambal di sini, minta sambal kayak kecap gitu. Jadi dadakan bikin gitu. Kalau oseng terasi itu bukan sambal ya? Bukan, kalau sentrasi itu semacam kayak lauk ya, kayak lauk pauk gitu. Karena itu cuma terasi, bahannya itu ya cabai, bawang gitu kan. Itu aja gitu. Jadi ya karena ide sendiri, ingat zaman dulu waktu susah kan makan dengan nasi liwet pakai oseng terasi aja udah enak. Iya, nikmat banget sih Pak. Selanjutnya kalau curang pendapat kayak misalkan pelanggannya ada yang ngasih ide ini Pak, diambil idenya buat menu baru atau kayak pendapat-pendapat dari masyarakatnya ada Pak? Kalau pendapat-pendapat dari konsumen itu pelanggan di sini nggak ada sih, nggak ada yang misalnya kasih solusi begini itu nggak ada. Cuma kita semacam kasih ada ini itu langsung dicerna oleh yang konsumen itu. Oh iya Pak, ingat reuni, ingat zaman dulu pada waktu kayak makan lamuru, kan, makan asin lamuru itu. Jadi orang-orang kayak orang Pandeglang, orang ini, orang Serang juga
juga ya, yang orang kampung awalnya istilahnya ini itu kayak aspek ke belakang gitu, dulu makan tuh dengan asin lamu bakar. Jadi nostalgia ya, ingat Ya sendiri. mungkin ya begitu. Makanannya rumahan banget soalnya di sini ya. Selanjutnya dalam proses ini tuh ada penjadwalan tertentu nggak sih Pak? Kayak misalkan per bulan tuh kita bakal ngeluarin menu baru atau ganti varian menu. Kalau misalkan jadwal bukanya kita tuh tanggal jam-jam segini, itu gimana Pak? Kalau untuk jadwal menu kita nggak ada jadwal menu ya, karena kita kan yang namanya masakan ala kampung, gimana istilah lagi musimnya, kayak musim picung ya, musim rebung kan. Jadi ya, kita mengikuti musim, terus kan barang-barangnya kan ada gitu. Jadi kalau misalnya kita harus jadwalnya masak semacam picung tapi nggak musim, apa yang dimasak kan semacam, kalau kecuali jantung pisang. Kalau jantung pisang mah ada terus Ya, misalnya ya. tuh. Jadi nggak ada penjadwalan tertentu gitu ya. Nggak ada. Tapi gimana musimnya, gimana bahan adanya. Soalnya kita kan ngolah bahan tradisional dari kampung gitu ya. Iya, iya. Masalah eksekusi gimana Pak? Lancar kayak berdiriin. Kalau itu mah ya alhamdulillah nggak ada. Tapi yang namanya usaha mah tetap ada rintangan-rintangan, kan banyak menghadapi tetangga, menghadapi pelanggan. Kalau jadwal buka kita kalau hari biasa nggak bulan puasa begini itu dari jam 6:30 udah buka, udah ada yang sarapan gitu. Jadi saya tuh pagi-pagi benar itu udah ada yang matang. Jadi dari yang 80 menu itu full-fullnya itu sekitar jam 10-an, jam 10, jam 11 udah full semua gitu. Jadi kan pagi itu kan pada sarapannya itu bukan sarapan ini kayak sarapan berat itu, makanya menu itu terus aja di olahnya itu biasa aja gitu, berjalan. Nggak berhenti nanti gitu ya. Ya berjalan aja gitu, misalnya 80 menu itu pagi-pagi baru 10-20 gitu, terus aja berjalan, ambil yang masak kan taruh lagi, yang masak taruh lagi, yang udah matang taruh lagi kan gitu. Nggak habis-habis. Tapi fullnya itu full menu semua itu ya sekitar jam 10 jam 11. Jadi jam tengah 12 jam tengah 1 itu kan makan siang. Berarti buka itu termasuk penjadwalan dong Pak? Kayak misalkan buka pagi buat jadwalnya orang-orang sarapan. Enggak sih, kalau udah dijadwal nggak dijadwal, cuman kita masak dari pagi itu sambil berjalan sambil ke makan siang gitu. Jadi nggak ada yang pagi itu harus makan ini dan harus ini, karena semacam nasi aja udah misalnya matang semua. Kalau pagi itu kayak nasi samit ya, nasi kebuli itu, nasi gonjleng, nasi iya liwat gonjleng, nasi putih biasa, nasi merah kan, nasi kuning kan udah matang semua dari pagi gitu. Jadi nggak ada jadwalnya pagi ini misalnya samit ataupun yang lain, nggak ada. Pokoknya masak yang udah matang kita keluarin gitu. Jadi sambil berjalan banget gitu ya. Iya. Tanpa jadwal. Nggak ada. Sekian wawancara bersama owner dari Rumah Makan Ibu Nani dengan menu prasmanan yang sangat memiliki rasa yang sangat membuat kita nostalgia dengan masakan rumah. Untuk mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk generasi muda yang akan terjun atau yang ingin membuka bisnis di bidang kuliner. Ya kalau pesen sih ya gimana ya, itu apalagi anak muda sekarang, jadi anak muda sekarang yang
yang kreatif dan inovatif itu harusnya gitu, harusnya tuh jangan malu lah untuk bisnis kuliner, karena bisnis kuliner itu menjanjikan. Bisnis kuliner itu menjanjikan, jangan orang luar aja yang datang ke kita. Maaf nih bukannya istilahnya ini ya. Jadi hampir rata itu orang luar yang berjuang, berusaha di sini, orang sini cuma ingin penonton doang. Jadi pengen saya itu anak-anak muda sekarang harus berjiwa inilah, karena apa ya, kalau usaha itu nggak usaha sendiri itu kayaknya kayak di pabrik kayak apa gitu kan, cuma itu aja. Misalnya kalau gaji misalnya 1.000 ya 1.000 aja kan, tapi kalau usaha kayak ini sendiri, jadi punya perusahaan sendiri, seolah-olah kan jadi bos di perusahaan sendiri gitu. Jadi penghasilan juga ya bisa menjanjikan. Oh, jadi harus punya pikiran harus jadi bos di usaha sendiri gitu ya Pak? Ya kalau pengen saya begitu, untuk anak-anak muda ya, terutama di pribumi lah, jadi jangan jadi penonton doang. Jangan sampai jadi penonton doang di daerah sendiri ya. Sekian wawancara bersama Bapak Agus di rumah sebagai pemilik dari rumah makan Ibu Nani. Kami mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu dan memberi kesempatan kepada kami untuk mewawancarai Bapak. Bersama saya Dinda Aisyah dan Bapak Agus, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi. Kesimpulan dari wawancara ini adalah bisnis usaha kuliner yang dijalankan oleh Bapak Agus hampir sesuai dengan teori yang kita pelajari di universitas. Namun tidak semua tahapannya dijalani oleh Pak Agus ini. Beberapa dijalani dan beberapa tidak. Seperti Pak Agus menjalani proses belajar, berlatih, penjadwalan, mengeksekusi. Namun beberapa tahap lainnya tidak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.